Kasih makan pakai food timer atau langsung kasih ke para buncitnya? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Iya, makan, dan makan. Iya, kesukaan dari para buncit, apalagi ketika kamu coba ngasih makan secara terjadwal ke mereka, misalkan pagi, siang, sore, atau malam. Biasanya mereka ini bakal hafal dengan perilaku atau kebiasaan kamu tersebut. Jadi ketika kamu ngedeket ke tank, ke akuarium, biasanya mereka sudah tahu kamu bakal ngasih makan. Nah, cuman ya namanya juga kita yang pelihara ini kan bukan adanya di rumah terus ya, bukan seharian mungkin di rumah. Beberapa orang mungkin pergi pagi atau perginya subuh, pulangnya malam. Sehingga ngasih makan secara langsung itu kayak bisanya mungkin cuman weekend aja ya, atau mungkin cuman hari Minggu aja, atau mungkin pada saat dapat shiftnya itu off. Sehingga penggunaan food timer model seperti ini tuh sangat dibutuhkan, apalagi kalau misalkan orang di rumah itu yang jaga di rumah itu nggak ada, atau mungkin kalaupun ada dia nggak bisa terlalu ngasih takaran yang pas untuk para buncit. Karena ya ngelihat buncit itu kan yang megap-megap terus, dikira lapar, dikira kurang, akhirnya yang dititipin amanah buat ngasih makan keterusan ngasih makannya, yang mengakibatkan para buncit tidak jarang JD-nya itu berenang terbalik, ngambang di atas sini. Kelihatannya lucu tapi itu menyiksa buat para buncit dan bikin resah si penghobi kitanya sendiri. Sehingga food timer itu memang pilihan untuk bisa memberikan makan secara teratur ke para buncit. Food timer di pasaran sendiri ada dua model ya, yang admin tahu dan sudah admin coba. Yang admin pegang ini model digital yang sudah pernah admin review, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Sedangkan satunya lagi yang model manual yang pakai mekanis. Sebenarnya mekanis semua ini, cuman yang digital ini ya dia lebih terkendali, jamnya bisa lebih diatur secara presisi. Kalau yang manual itu atau yang mekanis itu dia kayak pakai mode garis-garis aja, atau mungkin satu kali pakai bisa dua mode, atau misalkan kasih makan siang dan malam, atau mungkin bisa kasih per jam. Ya intinya memang di pasaran itu ada dua jenis model food timer tersebut. Yang mekanis bisa kamu cek di pojok kanan atas ini. Jadi perkara soal kasih makan itu bagusnya pakai food timer atau kasih langsung, itu sebenarnya ya kembali lagi ke kondisi kita yang nggak bisa dibilang ya bagusnya min kasih makan langsung aja. Ya memang bagus sih, cuman ya nggak semua orang di kondisi setiap harinya itu bisa ngasih makan langsung, sehingga food timer ini dibutuhkan. Ya namanya juga bikinan manusia, terkadang food timer juga bisa error. Nah kalau food timer error itu biasanya makanannya akan terus keluar, yang mengakibatkan ya makanan semua di dasar ini, sehingga bikin ikan mas kokinya terus makan dan akhirnya berenang terbalik. Itu sudah pernah kejadian di admin. Ya kalau admin pribadi sebenarnya ya tergantung kondisi ya. Tapi berdasarkan pengalaman admin sendiri selama melihara ikan mas koki, memang enaknya itu langsung ngasih makan ke mereka. Ya langsung ngasih makan. Bukannya nggak boleh pakai food timer, tapi kalau misalkan kita itu ngasih makan langsung ke para buncit, misalkan nih kalau admin biasanya makannya ditaruh di dalam botol air minum atau ya botol-botol kemasan seperti ini yang sudah nggak kepake lagi admin bersihkan. Itu ketika admin coba mau ngasih dengan takaran tutup botolnya, itu karena memang sudah kebiasaan pagi, siang, sore ngasih makan ke mereka. Apalagi kalau misalkan admin ada di rumah, itu mereka tahu dengan kitanya itu. Bahkan tanpa kamu membawa ini aja, mereka kayak kalau dideketin bakal ngasih makan nih tuannya. Kayak ada suatu hubungan batin yang sebenarnya kurang begitu tahu pasti apakah mereka ya semengerti manusia, kan beda. Jadi mereka lebih kepada kayak kalau ngedeket dikasih makan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kayak mereka tuh tahu kalau kita deket itu mau ngasih makan.
Apalagi kalau misalkan ngedenger, mungkin kalian mereka mungkin dengar kali ya kayak bunyi bunyi makanan di dalam botol seperti ini nih, mereka kayak tahu banget bakal mau dikasih makan, sehingga kita yang peliharanya, yang ngasih makanannya itu juga ngerasa senang ya, healing lah seperti itu. Sehingga kalau kita ngasih makan, lucu lihat mereka, seneng lihat mereka ngerespon kedatangan kita, kehadiran mereka. Tapi kalau menggunakan food timer yang seperti ini ya, food timer yang mekanis maupun yang digital seperti ini ya, dia lebih ngerespon kalau misalkan bunyi dari ini, putaran drumnya ini, putaran tongnya ini. Jadi kalau tongnya ini atau drumnya ini berputar, ikan mas koki itu kayak tahu bakal makanan ada yang datang. Jadi dia lebih tahu dengan food timernya, bukan dengan si penghobinya. Ya, admin datangi, deketin akuariumnya, mereka juga cukup baik ngerespon. Cuman beda banget ketika menggunakan ini, langsung makan kasih ke mereka tanpa menggunakan food timer, kayak ada ikatan batinnya. Kita juga kalau mau megang mereka itu bisa lebih mudah ngedapetinnya, apalagi kalau misalkan ikannya itu sudah ngerti ya, kalau tangan kita deketin gitu bakal dikasih makan, mereka itu lebih mudah untuk diangkat badannya. Ya kadang kita aja tuh gerem ya liatnya itu dikasih makan terus, badannya buncit, gemoy, jadi dipegang lembut-lembut, kenyal, badan ikan mas koki licin. Jadi ya lumayan lah. Kalau misalkan piara kucing kan bisa dielus, tapi kalau piara ikan mas koki kan nggak bisa dielus. Jadi ya dengan cara kita ngasih makan atau biasa ngasih makan secara langsung, kita deketin, kita celupin tangan ke dalam akuarium, kemudian pegang, lumayan lah sebagai pengganti ngelus, kayak ngelus kucing. Food timer yang admin tahu juga di pasaran itu nggak bisa dibilang murah ya. Yang semurah-murahnya food timer admin temuin itu yang nggak ada jamnya. Jadi cuman ada 2 mode, ngasih makan 1 hari selama 24 jam, ya 1 kali dalam 24 jam atau 2 kali dalam 24 jam tuh dibanderol dengan harga 90 ribuan sampai 100 ribu. Sedangkan yang model digital ini bisa sampai 200, yang mekanis juga itu tergantung dengan kapasitas drumnya ya. Kapasitas tangkinya ini juga bisa berharga 160 sampai 200 juga. Jadi food timer itu nggak bisa dibilang murah juga. Cukup lumayan menguras kantong 200 ribuan untuk sebuah food timer seperti ini dengan menggunakan biasanya baterai ukuran AA. Tapi kalau kasih langsung kan nggak perlu baterai, nggak perlu alat tambahan, tapi ya memang butuh disiplin. Jadi tergantung dari kondisi sebenarnya, nggak bisa kamu harus kasih langsung nyuruh seperti itu atau pakai food timer, karena memang ya kondisional. Karena beda orang ya, beda aktivitas kegiatan di luar. Sedangkan para buncit mau nggak mau harus dikasih makan supaya badannya tetap buncit. Jadi kembali lagi ke pilihan kamu, kondisi kamu. Tapi sebisa mungkin kalau misalkan ada waktu luang di akhir pekan atau mungkin kamu lagi dapat shiftnya itu off, kasih makan langsung aja ke para buncit supaya kamu punya ikatan dengan mereka. Namanya juga makhluk hidup, bukan robot ya. Ini walaupun kayaknya mungkin mereka nggak ngerti dengan omongan kita, tapi ya kalau misalkan kita sering ngedeketin mereka, sering ngasih makan langsung, kayak ada hubungan ikatan batin dengan mereka, sehingga ketika deket dikasih makan bisa dipegang. Ya kira-kira seperti itu. Untuk video kali ini silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.